Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Ruang kolaborasi modul 2.3 Praktik Coaching. Perkenalkan, fasilitator Ibu Herta Sialagan SPD MM. Pengajar praktik Bapak Agus Irawan. Dan saya sendiri, Hutri Siregar, calon guru penggerak Angkatan 9. Saya berasal dari SD Negeri 050785. Kami dari kelompok D. Sebagai coach, saya sendiri Hutri Siregar, dan sebagai coachee, Ibu Lisa Wahyuni. Tujuan kegiatan yaitu calon guru penggerak dapat mempraktikkan alur percakapan coaching Tirta dan melakukan refleksi terhadap praktik percakapan coaching yang telah dilakukan sesama dengan calon guru penggerak. Deskripsi praktik coaching. Coaching adalah suatu proses bimbingan atau pendampingan berdasarkan relasi kemitraan di mana pelatih atau coach membantu coaching untuk mencapai tujuan atau mengatasi masalah yang dihadapinya. Dalam praktik coaching ini, coach mengembangkan beberapa keterampilan kunci sebagai seorang coach, yaitu menjadi pendengar aktif, memberdayakan potensi coachee, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot untuk mencapai tujuan percakapan. Berikut video percakapan coaching kami. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Lisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Putri. Sore Ibu. Ibu Lisa, apa kabarnya hari ini Ibu Lisa? Alhamdulillah, baik, dalam keadaan sehat, walafiat, dan tetap semangat. Alhamdulillah. Bagaimana anak-anaknya di kelas Ibu Lisa satu hari ini? Ya, anak-anak saya luar biasa, semakin luar biasa, sehingga memotivasi saya menjadi guru yang lebih baik lagi pastinya. Sangat semangat kelihatannya Ibu Lisa ini ya. Baiklah Bu Lisa, hari ini kita akan mengadakan coaching ya Bu ya. Kalau boleh saya tahu ya Bu ya, apa tujuan dari coaching ini sendiri ya Bu ya? Ya, tujuan dari coaching ini saya berharap apa yang ingin saya rencanakan untuk anak didik saya bisa berjalan dengan lancar. Karena saya melihat anak-anak didik saya ini motivasi belajarnya tuh masih naik turun selama proses pembelajaran. Oh, berarti karena masih motivasi anak-anak itu masih naik turun ya Bu ya, sehingga kita melakukan coaching ini. Rencana-rencana yang udah dibuat Ibu untuk coaching pada pertemuan ini apa? Sudah Ibu buat rencana sebelumnya Ibu? Ya, saya sudah membuat beberapa rencana aksi untuk anak didik saya ke depan supaya motivasi mereka itu meningkat selama proses pembelajaran nantinya ke depan. Oke, baik Ibu, tujuan sudah ada, rencana sudah ada. Tujuan dari rencana coaching itu apa ya Ibu ya? Kalau saya boleh lebih mendalami apa tujuan dari coaching ini untuk Ibu? Ya, tujuannya pastinya meningkatkan motivasi anak didik saya dalam proses pembelajaran di semua pelajaran. Jadi tidak hanya khusus di pelajaran tertentu motivasi mereka itu meningkat, tetapi saya berharap di semua kegiatan atau proses pembelajaran di mata pelajaran apapun motivasi siswa itu tetap terjaga gitu. Oh iya Ibu. Setelah kita melaksanakan nanti coaching Ibu kan, kita melaksanakan coaching, saya sebagai coach, Ibu sebagai coachingnya. Kira-kira tujuan akhir dari yang kita perkirakan, yang Ibu perkirakan dalam coaching ini apa ya Bu? Tujuan akhirnya seperti itu. Tujuan akhirnya ya saya mendapatkan solusi dari masalah yang sekarang sedang saya hadapi di kelas. Pastinya solusi supaya motivasi anak itu dalam belajar
tetap terjaga. Oke, Ibu. Selanjutnya, Ibu, apakah ada perkiraan Ibu, apakah dengan kita melaksanakan coaching ini, keberhasilan untuk peserta didik Ibu itu kelihatan tampak atau tidak ya, Ibu? Ya, saya yakin ya dengan kegiatan coaching ini tujuan yang saya ingin peroleh ya bisalah didapatkan. Iya, Ibu. Kira-kira Ibu, rencana coaching ini setelah Ibu buat ini sudah benar-benar mateng kah Ibu? Ataukah masih ya separuh-separuh, kita bilang seperti itu ya, Ibu? Ya, karena dari proses pembelajaran yang setiap hari saya lakukan di sekolah, di kelas saya khususnya, jadi ya sudah saya siapkan dengan matang ya. Jadi di sini kita ya saling tukar pikiran lah, bagaimana kira-kira rencana aksi yang saya lakukan nantinya bisa nggak saya terapkan. Oke, baik Ibu. Selanjutnya saya ingin dalam coach ini kita ada jalur identifikasi, Bu, kan? Dalam hal ini saya ingin bertanya kepada Ibu gitu kan. Untuk saat ini kesempatan apa saja yang sudah Ibu miliki di dalam meningkatkan motivasi peserta didik Ibu tersebut? Ya, sebagai seorang guru, saya memiliki kesempatan besar ya untuk mencapai tujuan dengan aksi-aksi yang saya lakukan. Ya, yang jelas itu saya ingin membuat metode-metode pembelajaran yang bervariasi dan lebih kreatif lah untuk meningkatkan motivasi peserta didik saya. Oh, seperti itu. Jika nih Bu ya, ada skala nih kita bandingkanlah 1 sampai dengan 10. Nah, Ibu memotivasi siswa Ibu ini di skala berapa ya Bu kira-kira, dan Ibu mau akhirnya tuh mau sampai skala berapa seperti itu? Jika ada nih skala 1 sampai 10 seperti itu. Ya, saya berharapnya bisa sampai di skala 10 ya. Tetapi ya butuh proses mungkin, tapi ya paling tidak di skala 8 bisa saya dapatkan untuk tahap awal. Wah, berarti sangat sudah termotivasi juga siswa Ibu ya, Bu. Sudah sampai di skala 8 ya, Ibu ya. Kekuatan yang udah Ibu miliki sudah sampai tujuan saya dengar. Kita kan namanya berproses ya Ibu ya, tidak lepas dari hambatan gitu ya kan Bu. Jika ini adalah sebuah proses yang kita bilang yang panjang, selama ini hambatan-hambatan yang Ibu dapatkan ada Bu, ada apa tidak gitu seperti itu Bu? Ada ya? Motivasi kepada siswa seperti itu? Iya, pasti ada. Karena di kelas itu kan kita banyak ya murid, apalagi murid saya tuh tergolong rame, ada 31 siswa yang saya hadapi setiap harinya di kelas saya. Mereka itu iya, mereka itu memiliki karakter yang berbeda-beda pastinya, motivasi belajarnya juga berbeda. Jadi disitulah tantangan-tantangan saya yang juga menjadi masalah saya sebenarnya untuk supaya motivasi itu sama mereka dapatkan, seperti itu loh Bu Utri. Oh, iya Bu. Kita sudah berbicara tentang hambatan, seperti tidak terlalu ribet juga ya Bu, tidak terlalu sulit tantangan Ibu ya kan. Kalau kita kan ada yang menghalangi, kalau saya boleh tahu gitu ya kan, yang kita bilang yang panjang, selama ini hambatan-hambatan yang Ibu dapatkan ada Bu, ada apa tidak gitu seperti itu Bu? Ada ya? Motivasi kepada siswa seperti itu? Iya, pasti ada. Karena di kelas itu kan kita banyak ya murid, apalagi murid saya tuh tergolong rame, ada 31 siswa yang saya hadapi setiap harinya di kelas saya. Mereka mereka itu memiliki karakter yang berbeda-beda pastinya, motivasi belajarnya juga berbeda. Jadi disitulah tantangan-tantangan saya yang juga menjadi masalah saya sebenarnya untuk supaya motivasi itu sama mereka dapatkan, seperti itu loh Bu Utri. Oh, iya Bu. Kita sudah berbicara tentang hambatan, seperti tidak terlalu ribet juga ya Bu, tidak terlalu sulit tantangan Ibu ya kan. Kalau kita kan ada yang menghalangi, kalau saya boleh tahu gitu ya kan Bu, kan sampai Ibu ingin melakukan coaching ini gitu ya kan Bu. Adakah hambatan yang menghalangi Ibu sampai Ibu sulit untuk melakukan motivasi kepada siswa tadi Bu?
Hambatan itu tidak terlalu signifikan ya. Hanya saja seperti saya bilang, karena siswa saya tuh di kelas terlalu ramai sampai 31 siswa. Jadi untuk memetakan karakter mereka itu aja saya butuh waktu gitu kan. Aduh, ini bagaimana ya? Ini bagaimana ya motivasi belajarnya? Karena beda-beda gitu ya kan. Tidak terlalu signifikan sih menurut saya hambatannya. Iya, Bu. Jika sebuah solusi yang Ibu persiapkan nih tidak kita bilang lah tidak sesuai dengan jalurnya seperti itu ya Bu ya. Bagaimana Ibu menyelesaikan masalah itu Bu? Ya, pastinya saya sudah pikirkan juga ya, seandainya yang saya rencanakan ini tidak berjalan sesuai harapan saya, ya saya gunakan aksi yang lainnya atau rencana yang lainnya gitu ya kan. Contohnya kalau saya sudah menggunakan beberapa metode pembelajaran untuk meningkatkan motivasi siswa, ternyata beberapa metode itu ternyata belum juga motivasi siswa saya itu meningkat, paling tidak 70% dari siswa saya lah. Maka bisa jadi saya menggunakan media seperti itu. Selain adanya metode, bisa jadi saya tambahkan dengan media-media lainnya gitu, agar siswa itu bisa lebih meningkat motivasi belajarnya. Iya Ibu, baik. Tadi saya sudah mendengar juga tujuan Ibu melakukan coach ini dan rencana-rencana aksi Ibu ya kan Bu. Saya dah yang ingin saya dalamin supaya coaching kita ini berjalan lancar. Strategi apa yang Ibu gunakan untuk agar tujuan kita ini dapat terlaksana Ibu? Strateginya, ya strategi yang saya gunakan ya, pastinya saya membuat rancangan pembelajaran sebelum saya masuk ke ruang kelas. Karena saya sudah tahu ya berapa karakteristik siswa saya, sehingga sebelum pembelajaran besok dimulai, saya sudah membuat rencana pembelajaran sebelumnya. Seperti itu, Bu. Iya Bu, iya. Berbicara tentang strategi, memang kita tidak terlepas dari yang namanya RPP ya Bu ya, rencana pembelajaran seperti itu ya Bu. Jika saya ingin menggali Ibu lagi lebih dalam seperti itu kan Bu kan, gambaran ukuran keberhasilan siswa itu menurut Ibu nih seperti apa gitu gambaran keberhasilan si siswa ini dalam rencana aksi kita ini Bu? Ya, gambaran keberhasilannya saya rasa sudah lebih baik ya dari sebelumnya. Yang saya harapkan itu sudah mulai tampak. Bagaimana dalam 2 jam pelajaran itu tidak terasa seperti itu ya kan, berlalu dengan kegiatan-kegiatan siswa-siswi kita di kelas gitu, dengan kegiatan yang tidak monoton, membuat siswa itu aktif dengan strategi atau metode pembelajaran yang saya lakukan gitu Bu. Sepertinya sudah terlihat ya Bu aksi-aksi Bu Lisa ini ya Bu ya. Ini Bu coba saya gali lagi kan Bu kan, supaya coaching kita ini berjalan dengan lancar. Menurut Ibu nih, apa nih yang harus diperhatikan lagi sebelum melaksanakan rencana-rencana yang Ibu lakukan tadi? Yang saya perlu perhatikan ya mungkin kesiapan saya sebagai guru ya. Bisa jadi saya juga bisa bertanya dengan rekan-rekan guru lain yang mempunyai pengalaman yang sama dengan saya di kelas. Jadi sebelumnya saya bisa minta masukan dari guru-guru senior ataupun guru-guru lain gitu. Bagaimana ya kalau kita menghadapi siswa seperti ini, kita apakan ya sebaiknya. Sehingga aksi-aksi yang kita lakukan tuh bisa kita rencanakan lagi lebih matang gitu. Saya sangat tertarik ini dengan cerita Ibu Lisa ini. Kita kembali saya sudah dengarkan tentang aksi Ibu. Coba saya bercerita tentang tanggung jawab ini ya Bu ya. Kalau Ibu bilang tadi kan Ibu meminta saran atau apa pendapat dengan guru lain, berarti itu kan sama dengan kolaborasi ya Bu ya, kita katakan ya Bu, berkolaborasi Ibu ya kan. Yang mana kita tahu kolaborasi itu sebuah komitmen. Ada yang saya ingin gali lagi nih dari coaching kita ini kan Bu. Apa komitmen yang Ibu buat untuk rencana aksi ini Bu? Komitmennya ya saya harus kembali ke tujuan saya tadi. Saya berkomitmen bahwasanya tujuan saya ini harus tercapai.
dengan apa yang sudah saya identifikasi sebelumnya, apa yang sudah saya rencanakan, dan saya harus tetap fokus bahwasanya tujuan itu harus bisa tercapai. Itulah komitmen saya. Oh iya Bu, Ibu sudah punya komitmen yang sangat bagus ya kan Bu kan? Komitmen ini, apakah komitmen Ibu ini ada yang siapa aja seperti itu Bu yang bertahan dan menjaga apakah ada orang di luar rekan sejawat yang menjaga komitmen ini Bu, selain Ibu sendiri? Iya, pastinya ya masuk ke ruang kelas. Karena saya sudah tahu ya berapa karakteristik siswa saya, sehingga sebelum pembelajaran besok dimulai, saya sudah membuat rencana pembelajaran sebelumnya. Seperti itu, Bu. Oh, iya Bu, iya. Berbicara tentang strategi, memang kita tidak terlepas dari yang namanya RPP ya Bu ya, rencana pembelajaran seperti itu ya Bu. Jika saya ingin menggali Ibu lagi lebih dalam seperti itu kan Bu kan, gambaran ukuran keberhasilan siswa itu menurut Ibu nih seperti apa gitu gambaran keberhasilan si siswa ini dalam rencana aksi kita ini Bu? Ya, gambaran keberhasilannya saya rasa sudah lebih baik ya dari sebelumnya. Yang saya harapkan itu sudah mulai tampak. Bagaimana dalam 2 jam pelajaran itu tidak terasa seperti itu ya kan, berlalu dengan kegiatan-kegiatan siswa-siswi kita di kelas gitu, dengan kegiatan yang tidak monoton, membuat siswa itu aktif dengan strategi atau metode pembelajaran yang saya lakukan gitu. Sepertinya sudah terlihat ya Bu aksi-aksi Bu Lisa ini ya Bu ya. Ini Bu coba saya gali lagi kan Bu kan, supaya coaching kita ini berjalan dengan lancar. Menurut Ibu nih, apa nih yang harus diperhatikan lagi sebelum melaksanakan rencana-rencana yang Ibu lakukan tadi? Yang saya perlu perhatikan ya mungkin kesiapan saya sebagai guru ya. Bisa jadi saya juga bisa bertanya dengan rekan-rekan guru lain yang mempunyai pengalaman yang sama dengan saya di kelas. Jadi sebelumnya saya bisa minta masukan dari guru-guru senior ataupun guru-guru lain gitu. Bagaimana ya kalau kita menghadapi siswa seperti ini, kita apakan ya sebaiknya. Sehingga aksi-aksi yang kita lakukan tuh bisa kita rencanakan lagi lebih matang gitu. Saya sangat tertarik ini dengan cerita Ibu Lisa ini. Kita kembali saya sudah dengarkan tentang aksi Ibu. Coba saya bercerita tentang tanggung jawab ini ya Bu ya. Kalau Ibu bilang tadi kan Ibu meminta saran atau apa pendapat dengan guru lain, berarti itu kan sama dengan kolaborasi ya Bu ya, kita katakan ya Bu, berkolaborasi Ibu ya kan. Yang mana kita tahu kolaborasi itu sebuah komitmen. Ada yang saya ingin gali lagi nih dari coaching kita ini kan Bu. Apa komitmen yang Ibu buat untuk rencana aksi ini Bu? Komitmennya ya saya harus kembali ke tujuan saya tadi. Saya berkomitmen bahwasanya tujuan saya ini harus tercapai dengan apa yang sudah saya identifikasi sebelumnya, apa yang sudah saya rencanakan, dan saya harus tetap fokus bahwasanya tujuan itu harus bisa tercapai. Itulah komitmen saya. Oh iya Bu, Ibu sudah punya komitmen yang sangat bagus ya kan Bu kan? Komitmen ini, apakah komitmen Ibu ini ada yang siapa aja seperti itu Bu yang bertahan dan menjaga apakah ada orang di luar rekan sejawat yang menjaga komitmen ini Bu, selain Ibu sendiri? Iya. Pastinya saya juga memiliki komitmen ya dengan rekan sejawat saya dan juga murid-murid saya. Saya akan mengajak siswa saya di kelas itu juga memiliki komitmen dengan keyakinan kelas juga ya, yang berhubungan dengan keyakinan kelas agar memang komitmen belajar itu bisalah terus kami jalankan dengan baik. Nah, dengan rekan sejawat juga seperti itu, bisa saling membantu atau berkolaborasi. Bukan hanya untuk di kelas kita, mungkin kita bisa juga membantu teman-teman kita yang memiliki masalah lain di kelasnya, seperti itu. Sudah kelihatan ya Bu ya, tujuan dari pertama kita
coaching ini terlihat ya Bu ya, banyak Iya. melibatkan ya kan Bu. Ini Bu ada lagi nih saya mau gali lagi nih. Kalau misalnya nih kita udah bercerita tentang aksi, tanggung jawab kan tidak lepas dari namanya tindak lanjut Ibu, ya kan? Iya, mhm. Apa yang Ibu lakukan di tindak lanjut untuk coaching ini sendiri ke depannya? Ya, setelah adanya coaching ini, saya akan segera ya melakukan tindak lanjut dari apa yang sudah saya persiapkan, apa yang sudah saya rencanakan, sehingga, tujuan yang ingin saya peroleh dari kegiatan pembelajaran di kelas itu bisa tercapai. Oke. Segera saya laksanakan di kelas. Oke Bu, ini yang terakhir nih setelah saya mendengar nih dari awal nih dari aksi, dari alur tujuannya, dari tanggung jawab, dari ini yang saya mau supaya Ibu kesimpulannya lah kita bilang seperti itu ya kan Bu, kan kita lakukan coaching sore ini. Apakah Ibu berani bertanggung jawab dengan komitmen yang telah Ibu buat dan Ibu utarakan tadi? Tentu ya, pastinya saya bertanggung jawab atas komitmen yang saya buat. Karena apa? Karena memang saya memiliki tujuan sebagai seorang pendidik itu menjadi motivasi juga untuk anak didik kita. Jadi kalau kita sudah termotivasi, otomatis anak didik kita juga termotivasi. Dan saya akan bertanggung jawab pastinya untuk mencapai tujuan itu bersama anak didik saya. Oke, baik Ibu Lisa. Saya rasa coaching kita hari ini sudah cukup. Saya sudah mendengar dari awal dan di akhir dan tujuan Ibu pun nampaknya sudah mulai tercapai ya Bu ya. Baiklah Ibu Lisa, saya rasa cukup coaching kita sore ini. Untuk kedepannya mudah-mudahan coaching ini juga bermanfaat untuk Ibu ya Bu ya. Ya, terima kasih juga ya Bu Utri karena sudah menjadi coach saya pada sore hari ini sehingga saya lebih semangat, lebih terbuka juga pikiran saya gitu untuk melakukannya. Iya, terima kasih Bu Lisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.